supaya mendapatkan khasiat keutamaan man hafaza ala salati akramahullah bi khamsi khisal. Siapa yang mampu menjaga sembahyang 5 waktu, Allah akan memberikan kepadanya bi khamsi khisal, 5 kemuliaan, 5 khasiat. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul Mukhtaramin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seluruh jemaah salat maghrib, insya Allah diistiqomahkan Allah hati kita, bisa kita selalu sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini, sembari kita mengisi sisa-sisa umur yang masih diberikan Allah kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada amalan yang kalau dikerjakan dia itu mendapatkan pahala, seperti baca Quran. Itu kalau dikerjakan dapat pahala. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, jangan kau katakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, melainkan alifnya dihitung 1, lamnya dihitung 1, dan mimnya dihitung 1, dan setiap satu hurufnya itu diberikan 10 hasanat, 10 pahala. Ada amalan yang kalau kita kerjakan diampunkan dosa, seperti istighfar. Orang kalau istighfar harapannya nggak pahala, harapannya dosa diampunkan. Makanya nggak ada orang istighfar mudah-mudahan dari istighfarku dapat pahala yang banyak, enggak. Karena memang tolak ukurnya itu amalan ini untuk diampunkan dosa. Makanya ketika kita istighfar, astaghfirullahaladzim, luluh hati kita itu pingin banyak salah kita itu diampunkan Allah. Nah, ada amalan kalau dikerjakan pahalanya dapat, dosanya juga diampunkan, sekaligus dapat lagi dia itu yang namanya kemuliaan ataupun mendapatkan khasiat, berkhasiat amalan ini, Pak. Ibu, kalau malam lah, misalnya jam 11 malam ditelepon lah sama anak kita yang ada di Asam Kumbang, dikabari cucu ibu sakit. Itu biasa yang sibuk nenek perempuan itu. Ibu itu biasa sibuk kali. Bangunnya lakinya, bang, anak kita sakit, cucu kita sakit. Tadi siapa telepon, katanya panasnya 38, yuklah kita tengok. Apa jawab suaminya? Besok aja. Kenapa besok pagi? Ini udah malam, udah jam 11. Kata ibu tuh, ayolah kita tengok. Nggak besok pagi aja. Terakhir ibu ini nggak sabar. Adalah kalau memang nggak mau ngantar, aku pergi sendiri. Pergi ibu tuh naik kereta sendiri. Pas ujung pasar 1 tuh mau belok ke Asam Kumbang yang gelap tuh, Pak. Merinding ibu tuh.
Kira-kira kalau pas lagi takut itu apa yang ibu baca? Surah Ali Imran apa ayat kursi? Ayat kursi yang ibu baca. Kenapa nggak surah Ali Imran aja ibu baca, lebih panjang daripada ayat kursi? Karena ayat kursi itu dianggap berkhasiat. Ibu baca surah Ali Imran belum khatam, ibu baca udah cekek hantu 3 kali, karena panjang kali kan, belum sempat habis udah dicekik hantu kita. Padahal kalau hitung-hitungan banyak surah Ali Imran panjangnya bacaannya daripada ayat kursi, tapi ayat kursi itu dianggap berkhasiat. Nah bapak kalau pergi jalan-jalan sama keluarga, singgahlah ke rumah makan bunda kandung family saiyo, itu kalau di sudutnya itu ada tertulis wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat itu disebut digelar dengan ayat 1000 dinar. Kenapa harus ayat itu yang ditulis di situ? Karena ayat itu dianggap berkhasiat. Surah An-Nisa kan panjang Pak, tulis saja surah An-Nisa tuh satu rumah makan tuh penuh. Terakhir orang nggak bisa makan nasi nengok ayat tuh semua. Karena dianggap berkhasiat. Nah ini ada amalan, kalau kita kerjakan, pahalanya dapat, dosa diampunkan Allah, sekaligus dapat khasiat kemuliaan. Dalam hadisnya begini, warada fil hadis, nama ibadah ini, nama amalan ini sholat. Sholat itu pahala dapat, dosa diampunkan. Orang yang sholat itu pahala dapat, dosa diampunkan, ditambah lagi ada kemuliaan. Warada fil hadis, masuk dalam hadis, man hafaza, siapa yang menjaga, hafaza hafiz, menjaga, makanya imam kita tadi hafiz Quran, menjaga Al-Quran. Kalau kita kan tidak sanggup menjaganya itu. Nah, man siapa? Makanya pertanyaan dalam kubur itu kira-kira man rabbuka atau man rabbuka? Kalimatnya man siapa, hafaza menjaga, ala salati akramahullah atas sembahyang 5 waktu, akramahullah bi khamsi khisal, maka Allah akan memberikan kepadanya bi khamsi 5 kemuliaan. Orang yang menjaga sembahyang 5 waktu dikasih Allah 5 kemuliaan. Tapi memang payah Pak jaga sembahyang 5 waktu ini. Kita ya alhamdulillah diberikan Allah hati yang sejuk, nyaman. Kita sebelum azan kita udah siap-siap mau kemari. Dengar azan tuh risih kita kalau belum sampai kemari. Dikasih Allah kayak gitu. Tapi berapa banyak orang yang tak terjaga sembahyang 5 waktu ini. Apalagi model-model saya di kampung sana kan. Saya tinggalkan di perkebunan itu, di kampung Secanggang sana. Itu kalau udah musim pesta Pak, zaman dulu lah, itu sembahyang yang pertama kali nggak terjaga. Zaman dulu kalau udah pengantin Bu, ya Allah, kan nggak kayak sekarang itu lengkap. Sekarang itu ada catering, ada bidan manten dari salon artis. Jadi orang yang di rumah itu nggak repot. Kok zaman dulu mana ada catering Pak? Setengah kampung masak rewang namanya, lagan. Itu pelaminan pun nggak pakai, dia hanya spray aja satu taruh di dinding, taruh kursi makan 2 di hadapannya. Kanan kirinya itu nanti ditaruh bale. Ada mama-mama yang pandai ngerakit, dibikinnya gembung agak bawah, agak gembung di atas, kasih nanas muda paling atas, dikelilingi buah. Buahnya itu jangan coba-coba dimakan, disentri kita Pak. Rukam, cermi, buah renda masuk itu semua situ. Zaman dulu. Habis itu mama-mama itu 20 rumah ke kanan diundang itu, bapak-bapaknya juga bagi bikin panitia pesta. Ada yang bagian tukang masak jenang, bikin dodol. Itu jam 6 subuh sampai jam 6 sore baru masak. Memang harus jam 6 sore masak supaya jam 5 bisa berpolitik orang tuh.
Nanti jam 5 sore udah mulai agak masak ya, udah mau tinggal nunggu masaknya betul aja, anaknya aja. Itu anaknya yang punya anak 3 suruh nyusul bapaknya lagi ngaco itu pakai dayung sampan tuh. Nanti anaknya datang, bapaknya bilang gini, astagfirullahaladzim, kok belum mandi? Gak ada mamak di rumahnya. Bentar lah ya, aku antar anakku ini. Dia antar anaknya pulang pak, tapi dayung sampannya itu dibawa, yang bekas ngaco dodol tadi itu. Sampai rumah dikerok sama dia, dapat sepiring. 3 anaknya apa enggak 2,5 kilo dia. Makanya punya pesta tumpur zaman dulu di kampung-kampung itu enggak terjaga. Nah kami yang muda-muda itu, saya lagi yang masih muda dulu, tahun-tahun 84, pesta itu masih kayak gitu pak di kampung saya. Itu ke kebun saya, ke kebun ngambil daun jati, minta sama Hansip bayar, ngomong 1.000, ngambilnya 1.500 lembar untuk munjung bungkus nasi. Makanya setiap pesta saya nggak pernah nampak. Orang itu ngomong gini, yalah dia kalau udah semenjak dia masuk pesantren pesta nggak mau nampak. Saya bukan nggak mau nampak pesta pak, karena waktu ngambil pohon daun jati itu saya digigit entup tawon saya. Ngapain muka saya bengkak harus keluar pas pesta itu. Nah itu nggak terjaga itu pak. Yang jaga hidangan lagi kalau pesta itu, kenapa lah harus cantik-cantik kali? Sampai-sampai kadang-kadang bapak-bapak tuh ngambil salah dia, tauco semua tuangnya, karena nengok yang jaga hidangan tuh. Itu sayang dia mengerombak makeupnya, terakhir sholat tuh tak terjaga. Nah sementara hadisnya supaya mendapatkan khasiat keutamaan, man hafaza ala sholati akramahullah bi khamsi khisal, siapa yang mampu menjaga sembahyang 5 waktu, Allah akan memberikan kepadanya bi khamsi khisal, 5 kemuliaan, 5 khasiat. Yang pertama, yurfa'u anhu dikul arsh, Allah jauhkan dari sempitnya hidup ini pak. Orang yang menjaga sholat 5 waktu dihindarkan Allah dari kesempitan hidup. Tenang, dari rasa sempit hidup pun enggak tenang. Tengok kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sholat 5 waktunya itu betul-betul terjaga. Mana heboh kali dia tentang dunia ini, tenang dia, slow. Ini enggak ada orang kadang-kadang heboh kali. Sawit murah dia stres. Sawit murah kali sekarang, ya Allah 700 perak tempat kami sekilo, hajab gitu, upah dudus 300, upah langsir 300, tinggal 100 rupiah lagi yang punya sawit. Murah kali sawit di kampung kami. Wawa punya sawit? Enggak. Jadi ngapain sibuk orang dia nggak punya sawit? Nggak punya sawit, sawit murah heboh. Ini yurfa'u anhu dikul ars, dikasih Allah tenang. Waktu ada rezekinya stabil, tidak ada rezekinya stabil, tenang dia. Yurfa'u anhu. Sehebat apapun kita, tidak bisa kita ngelewatin yang namanya pagar takdir, nggak bisa kita lewat itu pak. Sehebat apapun kita, kalau takdirnya makan, makan. Kalau takdirnya nggak makan. Saya datang ulama, Ustadz kondang lah dari luar negeri. Saya diangkat jadi tim safari dakwahnya dari Medan sampai Aceh, karena saya alumni Aceh, bisa bahasa Aceh. Jadi saya diangkat jadi tim safari dakwah. Nah karena harus Medan Aceh, saya harus bawa supir 2. Bawa supir 2 orang, penerjemah 1, sama saya 1, 4 orang. Nah 4 orang. Jadi ketika bandara itu katanya jam 11 pesawatnya sampai. Saya tanya sama supirnya, jam berapa saya dijemput? Udahlah bang, abang nanti jam 10 aja kami jemput. Terus kita berangkat ke bandara kan sempat. Jam 10 dijemput, saya jam santai lah saya pak, setengah 10 saya siap-siap maksud saya gitu. Rupanya jam 9 sampai orang tuh bu. Jam 9 sampai heboh saya. Kok cepat kali? Kita cepat aja kita bang sana bang, nunggu di bandara aja kita. Oh cocok juga saya pikir. Berangkat langsung, saking buru-burunya ketinggalan dompet saya pak. Ketua rombongan dompet ketinggalan. Anggota 3 nih, 4 sama saya. Saya raba di tas saya nih, setiap kantong saya buka adalah 250.000.
berempat 250.000 di Medan cukup Pak untuk makan. Begitu sampai bandara, rupanya pesawatnya delay sampai setengah 2. Tengok-tengokan kami, setengah 12 mulutnya yang satu ngomong kayak gini, nggak makan kita bang katanya. Saya bilang kok nggak makan ninggal pula kita, ya makanlah kita. Tapi saya mikir Pak, kalau makan di bandara tumpur nih, duit nggak cukup 250.000 berempat nih, harus di luar nih makan. Yuk kita keluar aja makannya, cari aja restoran, nanti saya teleponan sama Jakarta, sibuk orang ini itu cari rumah makan. Lagi saya sibuk teleponan, disinggahkannya ke rumah makan yang besar Pak. Turun orang tuh, saya masih di mobil, orang tuh udah turun, disuruhnya hidang semua. Begitu saya masuk terkejut saya, ada udang galah, ada ikan senangin, ada belut cabai hijau, ada ayam kampung. Saya pikir ini lebih parah dari bandara nih, mampus nih sekali ini sih. Berdoa saya di situ, saya tahu kalau doa saya jarang dikabulkan Allah. Saya berdoa, ya Allah, kaburkan mata orang nih ya Allah, jangan ada nampak udang galah tuh. Yang baru saya habis doa Pak, diambil udang galah tuh. Enggak kabul doa saya berarti. Makanya kalau ada orang sakit-sakit minta doa sama saya nggak mau, tahu saya nggak kabul tuh. Habis itu ikan senangin diambil, saya lirik daftar harga Pak. Udang galah 80.000. Ikan senangin 80.000, 160.000 baru 2 orang ambil lauk. Yang satu diambilnya cabai hijau itu, belut cabai hijau sama ayam kampung, kena lagi Pak 50.000, 160 tambah 50, 210 Pak. 210.000, saya belum ngambil lauk, duit 250. Datang yang supir satu bilang kayak gini, Dek, bikinkan teh manis dingin 4. Nggak ada saya suruh sedikit pun, pandai kali dia ngomong. 4 teh manis dingin kali 5.000, 20.000, 230 Pak, tinggal 20.000 lagi. Makan apa saya ketua rombongan? Saya pilihlah di situ adalah ikan teri sama daun ubi tumbuk. Nah ini ajalah supaya cukup duit. Saya makan itu, orang tuh nanya, bang nggak makan ini bang? Udah biasa saya kayak gitu, saya bilang Mas. Padahal saya pikir duit nggak cukup nih. Begitu lagi makan, ada dulu Pak anggota dewan, kenal kali saya, masuk dia ditepuknya belakang saya udah makan ini, lagi makan ini separuh, udah separuh lebih saya makan, tepuknya, Assalamualaikum Ustadznya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam bang. Saya bilang, dari mana bang? Dari tebing. Makan gak ngajak-ngajak Ustadz ya Allah bang, sini bang, duduk bang, orang itu bertiga, jangan bisa meja bang, sini aja bang, sini aja bang, sini aja. Saya bilang, Dek pesan lagi dek, udang galah. Dalam hati saya, kalau mau hancur-hancur sekalian gitu. Mau tanggung-tanggung, jangan tanggung-tanggung kita bikin, palingan handphone ketinggalan. Begitu habis makan tambah, dia nanya juga, kenapa makan itu aja? Udah sudah kenyang saya dah, saya bilang. Makan dia, begitu habis makan saya bilang, Dek tolong hitung Dek. Ya Ustaz, ntar itu. Datang yang anggota dewan ini, jangan Ustaz, jangan situ Dek, sini aja saya yang bayar, jangan Ustaz itu. Anda bang, aku yang duluan sampai bang, aku yang bayar. Nggak bisa Dek, kualat aku. Kalau dalam hati saya, siapa yang mau bayar? Duitku pun nggak ada. Gaya aja saya. Dibayar sama bapak tuh, begitu habis dibayar sama dia Pak, temenung saya. Kalau tahu lah bakal dibayarin orang, udang galah tuh saya ambil duluan Pak. Tapi kita nggak bisa melewati pagar takdir. Nggak tahu takdir kita tuh bakal dibayarin tuh, kalau tahu duluan saya ambilkan senangin tuh, suka kali saya. Itulah yurfa'u anhu di kul ars. Orang yang menjaga sembahyang 5 waktu dikasih Allah dia rasa, hilang rasa dari sempitnya hidup ini, tenang. Selalu datang dia ke masjid tenang. Ada orang bawaan suntuk aja, datang ke masjid mereng udah peci. Apa Pak? Ajab kali rasaku nih. Ajab kali nih. Apa yang ajabkan? Kalau memang takdir kita kaya, kaya. Kalau takdir nggak kaya, nggak kaya itu Pak. Kampung saya pengen kali dia kaya, tapi takdir nggak kaya. Tanamnya kelapa, kelapa murah, ditebang kelapa Pak, gantinya sawit. Ditanamnya sawit, sawit berbuah, sawit murah, ditebangnya sawit, digantinya rambung. Ditanamnya rambung, rupanya 6 tahun nggak naik-naik harga rambung, segitu aja ngurusnya, hajab kali. Ditebangnya rambung, digantinya pohon coklat Pak. Ditanam coklat, pas mau panen coklat ninggal wawak tuh, nggak jadi kaya. Memang udah nasib lah, takdirnya gitu, jalannya gitu dah.
Nikmati. Yurfa'u anhu dikul ars, Allah hindarkan dari rasa sempit hidup ini, hilang keluh kesah dalam hatinya. Tenang ya, berkawan dia enak, berjemaah dia enak, tenang dia. Orang yang menjaga sembahyang 5 waktu itu Allah kasih kemuliaan itu. Lalu yang kedua, jam berapa Isya kita nih Ustaz? Paslah satu lagi aja lah kita nih ya. Yang kedua, wa adzabil qabri, orang yang menjaga sembahyang 5 waktu dihindarkan Allah dari azab kubur. Ada satu azab kubur yang sangat ngeri bagi orang yang menyepelekan sembahyang 5 waktu. Ada satu makhluk diciptakan Allah khusus mengganggu dan menyiksa orang yang tidak sholat, namanya sujak. Sujak ini bentuknya ular Pak, ular yang matanya itu berapi, dia memiliki kuku, yang kukunya itu panjangnya 1 hari perjalanan. Terbayang kita kayak mana panjang kuku itu. Dan panjang ular ini Bu, 1 bulan perjalanan panjang ularnya. Nanti lihat di YouTube makhluk ular yang diciptakan untuk mengganggu orang yang nggak sholat. Itu kalau 1 bulan perjalanan, kalau kepala ularnya di Masjid Al-Furqan ini, itu buntut ularnya itu di belakang rumah Ayu Ting Ting Pak, di Depok sana tuh. Saking panjangnya ular tuh, masuk dalam kubur. Gak usah kan ular kayak gitu panjang Pak. Bapak masuk dalam kamar, dia kirim ular kobra yang lagi lincah-lincah, ular kobra masukkan dalam kamar, kunci pintu berdua Pak sama kobra tuh situ. Dimatikan lampu, nggak tahu kita ular kobra di mana, ular kobra pun nggak tahu awak di mana. Tengok-tengokan kita sama ular kobra tuh. Dia yang ngantam aku duluan, apa aku ngantam dia duluan? Nggak nyenyak kita, nggak berani kita tidur tuh Pak. Apalagi dalam kubur. Makanya siksaannya itu kita nggak terbayang kayak mana ngerihnya dalam kubur tuh, nanti sendiri ditinggalkan orang yang mengantarkan jenazah kita, lalu kita tersadar dalam kubur itu rupanya sudah dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir, dalam kubur kita baru tersadar rupanya aku sudah mati, rupanya ini yang ceritakan mati selama ini dalam kubur, aku udah di dalam. Lalu kita teriak, kita panggil orang yang paling kita kenal, paling kita sayang, kita teriak sekuat-kuatnya, nggak dengar lagi orang tuh. Waru kebingungan kita dalam kubur tuh. Ketika hatta zurtumul maqabir, kala saufa ta'lamun, inilah yang dulu kau sang ragukan, ini yang kau ragukan, betul rupanya ada dalam kubur tuh. Makanya orang yang menjaga sembahyang 5 waktu, wa'adzabil qabri, insya Allah dihindarkan Allah kita dari ngerinya azab kubur tuh. Tidak sanggup kita Pak, azab kubur tuh tidak sanggup. Lalu yang ketiga, orang yang menjaga sembahyang 5 waktu itu adalah diberikan Allah catatan amalnya dari sebelah kiri. Diberikan Allah catatan amalnya itu dari kanan, biyaminih. Nanti diberikan Allah catatan amal itu dari kanan. Kalau sudah dari kanan itu sudah bantuan Allah. Kalau sudah dari kanan itu berarti kita sudah dapat tiket masuk surga. Kalau udah dikasih catatan amal sebelah kanan, proses selanjutnya melewati sirat, habis itu singgah kita di telaga Kausar, disuruh minum sama Rasulullah, habis itu masuk ke dalam surga tidak haus selama-lamanya. Sudah dapat tiket itu. Diberikan catatan amal dari sebelah kanan. Dibantu kita di sana itu Pak. Apa yang membantu kita? Nah, sholat 5 waktu ini tadi. Siapa yang mampu menjaga, dijanjikan dibantu di sana. Itulah yang bentuknya itu syafaatul uzmah. Memang betul orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi inna rahmatallahu qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu perannya ada juga dari ibadah yang kita kerjakan. Dengan orang yang mudah melakukan kebaikan-kebaikan itulah yang mendapatkan rahmat Allah. Nah, ada orang masuk surga Pak, dapat fasilitas Firdaus, berarti kan ada ibadahnya yang membentuk fasilitas surga. Ada yang dapat surga Darussalam, ada Jannatun Naim,
ada jannatul ma'wa, kan sesuai sama kadar kebanyakan kadar taat ibadah dia kepada Allah, kelas-kelasnya ada. Kalau model kita jannatul na'im, jannah surga, na'im itu yang penuh dengan kenikmatan, masuk itu aja pun syukur kita. Nah, ada anak kecil namanya wildan, surah Al-Waqiah. Nah, kalau kita baca itu ayat 9 itu kan ada nanti pelayan-pelayan dalam surga itu wildan. Siapa ini? Anak kecil yang meninggal waktu belum balik. Dia nggak punya pahala, Pak, karena amalnya belum dicatat sebagai kebaikan. Amal ibadahnya, kalau dia mengaji belum balik itu belum dapat pahala. Tapi dia nggak juga dikasih dosa karena belum balik. Nah, mati masuk surga. Kenapa? Karena nggak punya dosa. Tapi di surga nggak punya fasilitas karena nggak ada amal. Makanya dia kapan kerjanya apa? Nungguin orang tuanya, nanti dapat fasilitas nebeng sama orang tuanya. Orang tuanya masuk surga, nebeng dia. Kalau orang tuanya orang kafir, masuk surga, nggak masuk surga, berarti anak ini namanya wildan, jadi pelayan dia. Jadi pelayan dia, yang selalu muda jadi pelayan di sana itu. Nah, lalu apa kata ulama? Siapa yang ingin supaya kita mendapatkan catatan dari sebelah kanan, yang pertama itu jangan bercakap yang nggak bermanfaat. Ya, kalau kami di kampung sana kan kami orang Melayu nih, Pak. Orang Melayu ini kadang-kadang kombur melebih nih. Ceritanya itu lebih kadang-kadang. Anak sama menantu sama mertua. Dulu menantu nggak berani nengok wajah mertua gini, nggak berani. Cakap mertua tunduk menantu. Zaman sekarangnya satu meja main leng pun sama mertua biasa. Kalau dulu mana ada. Kata mertuanya, besok pagi kita jalaikan. Jam 7:30 bapak tunggu. Menantunya selola karena katanya 7:30. Masuk menantunya jam 7 sarapan. Nanti 7:30 ini yang lebih cakap, mertua lebih cakap, menantu lebih cakap. Rupanya jam 6:30 sama mertuanya diajak. Udah 6:30, yuk sekarang aja. Bingung menantunya, lagi jalan jam 7 tadi jalan. Belum sarapan, belum sempat sarapan, mau bilang belum sarapan segan. Setiap warung singgahin sama menantunya. Habis rupanya Pak kue di warung tuh udah dibeli orang dua orang ke laut. Kata menantunya, tanyoknya ada gede, dibelinya rupanya tinggal satu lah lemet. Karena tinggal satu dibungkusnya, teroknya lah di sarungnya. Maksud dia nanti kalau pas dayung sampan mertuanya ngadap depan, dimakannya di belakang nanti. Rupanya mertuanya balik arah, hadap-hadapan sama dia. Nggak ada kesempatan makan lemet tuh, nggak ada kesempatan. Terakhir kata makin lapar dia, kata menantunya, ya kita di sini aja jalaikannya ya. Kata mertuanya, sana sini banyak sangkutan. Iya, nanti kalau sangkut biar aku yang nyelam, kata menantunya. Masuk menantunya, kalau pas nyelam nanti itulah kesempatan dia makan lemet, Pak. Rupanya di jalan sama mertuanya sangkut betul. Terjun menantunya, pas terjun dibukanya lah lemet tadi. Heran mertuanya, begitu menantunya terjun kok kulit lemet naik. Kok ada bungkus lemet pula di situ. Kalau selop yang naik wajar, mungkin selop menantuku ini bungkus lemet. Nggak lama naik menantunya, habis napasnya baru separuh lemet tadi dimakan, keluar naik atas. Adalah lemet separuh, kata menantunya, kata mertuanya, kok bisa pula kau makan lemet itu? Ya ini tempat ini rupanya angker ya, ke kota Bunian katanya. Di bawah itu ada warung. Inilah aku beli lemet katanya. Naik kok kata mertuanya. Naik mertuanya terjun. Mertuanya terjun karena semangat kali kena tunggul kepalanya. Berdarah, naik mertuanya, ditanya sama menantunya, kok berdarah ya itu kepala ya? Itulah kau makan lemet nggak kau bayar, ayah ditokok sama orang warung pun. Ini kan lebih cakap nih, Pak. Lebih cakap nih. Ini menyusah-nyusahin akhirat aja nih kadang-kadang. Lebih cakap tuh, yang enggak. Jangan cakap yang enggak bermanfaat. Nah, yang ketiga. Nah, yang keempat. Hadis ini yang keempat, wa yamuru ala siratil qalbarki. Nanti melewatkan oleh Allah di atas sirat bagaikan kilat. Nah, ini. Orang yang menjaga sembahyang 5 waktu berjalan di atas siratnya itu nanti bagaikan kilat. Allah cepatkan kita berjalan di atas sirat mustaqim itu. Dicepatkan Allah, kalau nggak cepat jatuh. Tapi ada amalan kata ulama, siapa yang ingin di atas sirat itu lurus jalannya, tak ke kanan jatuh, tak ke kiri jatuh, hidup bersayang-sayanganlah dengan adil di atas dunia ini. Ini yang paling payah.
Bersayang-sayangan dengan adil ini paling payah, Pak. Kita untuk bersayang-sayangan dengan adil sama keluarga aja kadang-kadang payah adil kita. Kita kalau hari raya, famili kita yang datang itu yang senang sama yang susah lain gaya nyambut kita, Bu. Kalau datang famili yang senang, ya Allah, toples itu keluar masih rapi kue itu. Tapi datang wawa kita dari Tanjung Anom yang susah tuh, udah susah banyak pula anaknya. Itu kuehnya pakai piring itu, Pak. Campur di situ semua, patah-patah pula lagi kue itu. Wawaknya nanya, "Jum, kok hancur kuehmu, Jum?" "Gak apa-apa, Wak, biar gak payah ngunyah," katanya, biar gak payah ngunyah. Ya Allah, payah kita bersayang-sayangan dengan adil tuh. Pesta lagi kita, Pak, pesta, bikin pesta, kita tempah pesta, meja bulat itu 5. Siapa yang duduk di meja bulat itu? Keluarga dekat kita, Pak, kawan kita yang hebat-hebat. Kawan kita yang hebat-hebat duduk situ. Wawak kita tetap di bawah pohon nangka, mereng, kursinya makan pun gini. Di atas sebut rang-rang, ya Allah, hajab kali memang. Payah kita bersayang-sayangan dengan adil nih, sama keluarga aja tuh beda-beda kita itu, Pak. Ya Allah, padahal meja tuh dudukkanlah keluarga kita yang susah tuh biar menikmati dia makanan catering tuh. Ini enggak, tetap dia mereng, piring tuh getar, tangan wawak tuh gini, enggak ada meja. Cemana lagi mau duduk? Enggak makan, ninggal kelaparan. Nah, sama anak lagi, Bu, sama anak terakhir ini, udah masuk isya kita. Terakhir. Sama anak kita kadang-kadang nggak bersayang-sayangan dengan adil. Anak 2, yang paling besar perempuan, nomor 2 laki-laki. Yang perempuan ini takdirkan Allah IQ-nya lemah, Pak. Yang laki-laki ini tadi nomor 2 ini pintar kali. Itu kalau datang kawan kita yang mana yang kena? Yang perempuan. Kalau datang kawan kita, "Berapa anak kau, Nur?" "Inilah 2, Kak." Jadi perempuan nih yang besar kakaknya perempuan, adiknya ini yang adiknya laki-laki. Tapi hajab kali aku dibikin anak pertama ini. Kenapa rupanya? Ya Allah, parah kali, Kak. Sekolah si nyogok aja aku. Pau kali ini sekolah katanya. Tiap bagi rapot bawa rice cooker, bawa dispenser, masa-masa di sekolah, Kak. Apa masa-masa nyogok gurunya lah biar naik. Kalau nggak gitu nggak naik. Tapi adiknya ini pintar nih, habis ini dia mau ke Bandung, habis itu ke Jogja, habis itu dia mau ke Amerika. Kakaknya nih sini aja lah, Tanjung Rejo, ke sekolah kan sini biar aja lah. Ajab kali aku dibikinnya. Tengoklah, Pak, kita anak kita sendiri kita gitu kan, kita nggak tahu nanti anak kita yang 2 nih yang mana yang berbakti sama kita nggak tahu. Begitu sakit mamanya masuk rumah sakit Bina Kasih, yang mana yang jaga, Bu? Yang pintar apa yang pau? Yang pau yang jaga rupanya. Yang pintar ngasih sekolah, yang pau yang jaga. Disuapinnya mamanya, digantikan pampasnya, netes air mata mamanya. Ya Allah, 20 tahun ku pau-paukan dia, hari ini dia gantikan pampasku. Disuruh pulang pun nggak mau. "Pulanglah kau, nggak lama sini aja aku datang bawa mama." Nggak mau aku pulang kalau nggak bawa mama. Tengok bagusnya kalimat yang pau ini, Pak. Kau nggak pulang-pulang, kau udah 5 hari pulang sebentar istirahat. Nggak apa-apa, Mak, aku senang, Mak, di sini kalau kawan mama datang bawa bakso, bawa soto, mama nggak mau makan, aku yang makannya, namanya pau. Ya dia suka kayak gitu di rumah sakit. Nah, anak kita, Pak, sama anak aja kadang-kadang kita tidak bersayang-sayangan dengan adil. Begitu meninggal, yang mana yang mangku? Yang pau. Yang hebat, yang sekolah cerdas tadi yang kita bangga-banggakan belum pulang lagi, belum dapat tiket. Yang pau nih di pangkunya mamanya. Ya Allah, gugurkanlah dosa mamaku, bagaimana jatuhnya air dari tubuhnya. Bagus sekali yang pau nih. Nah, makanya bersayang-sayangan dengan adil ini paling payah kita. Paling payah. Saya nggak orang lain, keluarga-keluarga saya pandang, saya tengok hadis nih, ya Allah, kena kita nih semuanya rupanya bersayang-sayangan dengan adil ini. Payah memang kita. Nah, yang terakhir, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk ke dalam surga dimudahkan Allah tanpa hisab. 5 ini saja kajian kita malam hari ini, mengantar kita supaya tambah semangat kita untuk menjaga sembahyang 5 waktu. Keluarga kita, keturunan kita, seluruh kerabat kita ingatkan, tidak ada ruginya orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, bahkan sangat rugi orang yang menyepelekan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua, karena masuk waktu isya. Kita padakan pengajian kita sampai sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا إخلاصا واجعلنا من المخلصين اللهم ارزقنا التوفيق والهداية والاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم